Bilang aja. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Ibu Putri. Iya, Bapak Reswan, Bapak juga. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. hari ini lagi enggak puasa. Aduh, udah makan siang dong? Aduh, udah tadi. Alhamdulillah. Corona gimana di sana aman? Banyak nggak? Waduh, di sini udah 40 Pak sekarang. 40. Iya. Itu ketahuan Dalam kurun semua Iya, dalam kurun waktu nggak? itu kayak awalnya kan kita tuh di tengah-tengah, jadi kita jadi zona kuning, Hah? di iterin zona merah nih. Ya, Bener-bener yang kayak wah kita tuh kayak udahlah kayak ngerasa bahwa nggak mungkin nyampe sini, nggak mungkin orang-orang tuh kayak gitu. ya. Sekalinya langsung masuk itu langsung waktu itu Ush, lima nggak berkembangnya cepet banget di sini tuh, kayak dari 5 ke 40 ini tuh dalam kurun waktu sebulan doang. Tapi anehnya walaupun di sini udah 40, Bapak tahu di jalanan rame kayak biasa, kayak lebaran tahun kemarin, maksudnya kayak bulan puasa tahun kemarin yang tetap masih banyak orang jualan, orang-orang keluar beli makanan, ya udah bebas gitu. Dan di sini masih juga sholat taraweh. PSBB nggak di sana? Nggak. Nggak ada PSBB, nggak ada, ya udah biasa kayak nggak ada apa-apa di sini. Katanya udah 40 ya? Udah 40, gila nggak tuh? Udah ajaib banget dari sini tuh. Waduh. Tapi kemarin yang 5 itu satu ini nggak? Udah sembuh Oh. empat. Dari 40 itu udah sembuh 4. Terus kemarin itu 8 PDP itu meninggal dunia. Tapi sumbernya sama, Mbak. Itu yang 5 orang itu sumbernya sama nggak? Sama. Jadi tuh gara-gara itu mereka tuh ini loh, apa? Mereka tuh kepala tur travel haji gitu loh. Oh gitu, iya iya. Nah mereka tuh habis kayak ngisi acara gitu, bukan ngisi acara kak, mereka lagi ada seminar tahunan ya kan, abis ini kan mau bulan haji toh, Iya, ya iya. kan, deket ini kan abis ini kan lebaran haji kan, nah mereka tuh ngisi kayak seminar gitu, nah Mm-mm. dari seminar itulah mereka tertular. Iya iya. Kalau aku sekarang, kamu udah kerja berapa? Udah berapa bulan? Kenapa? Udah pegang pekerjaan berapa banyak sih? Sekarang penasaran lah. Aku sekarang, Ah, aku kan ngurusin konten semua nih, ah, sama portal online, ya. portal berita online yang tak bikin sendiri. Jadi aku tuh kerja sama 3 temenku, jadi aku berempat bikin portal online berita gitu loh, tentang edukasi, tentang remaja, tentang berita-berita Itu update di regional Malang. mana? Regional mana? Jawa Malang, Timur. Malang, Malang. Malang, Oh, Malang, Malang. Malang lah. Iya. Ya, Jawa Timur lah ya, Malang Jawa Timur pasti. Kalau aku sih awalnya niatnya cuma Malang doang, tapi alhamdulillah hari ini udah agak naik lah, udah teman-teman di luar Malang udah ada beberapa yang udah mulai tahu kita gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Mm-mm. Ya walaupun masih belum lama kok, masih berapa bulan ya? Nggak 3 bulan ding. Sekarang bulan berapa sih? Bulan 5. Bulan Ya hampir lima. 5 bulan lah, hampir 5 bulan. Karena itu awal tahun kemarin aku buka dia gitu. Oh, selain portal Tuh. apa lagi, Bu? Portal online aku sekarang di komunitas Apa? filmku sendiri sama Novita yang dari 2016 itu masih jalan nggak jalan ya, apa ya, maksudnya ya, aku sama Novita masih tetap mau berusaha untuk ngembangin itu. Yang penting di Terus engineer ya, jangan di. iya, terus habis itu ada komunitas di Pasuruan, jadi kayak komunitas pemuda gitu. Heeh. Nah, tapi komunitas pemuda ini tuh punya 4 cabang, dan 4 cabang semua medianya tuh aku yang megang. Hmm. Kita tuh sebenarnya di tahun ini targetnya kita tuh kita kerja sama sama teman-teman SMA, teman-teman jurnalis di SMA gitu loh. Oh, iya benar. Nah, kita tuh mau nge-upgrade tentang budaya, kultur, kuliner, pariwisata yang ada di Pasuruan. Karena kondisinya Pasuruan itu kan adalah kota yang banyak orang yang nggak tahu nih. Jadi dia tuh cuma jalan Pantura yang dilewatin orang-orang mau ke Bali. Tapi mereka nggak tahu apa Ini. itu Pasuruan, gimana Pasuruan, dan ada apa aja sih di Pasuruan gitu loh. Nah, lewat si famospasmil.id ini, aku tuh pengen ngajak teman-teman SMA buat jadi jurnalis cilik, jurnalis remaja, bukan jurnalis cilik, jurnalis remaja untuk nge-branding Pasuruan biar orang itu tahu Pasuruan itu kayak gimana. Karena sebenarnya kita itu kota intisari yang ada di tengah-tengah gitu loh. Kita tuh kota industri banget gitu. Dan
jujur aja kalau dibandingin sama Malang, UMR di sini tuh lebih gede banget dibanding Malang dan Jogja loh. Iya gitu. Tuh, iya. Gede dari Malang. Gila, di sini itu 4.200.000, hampir sama kayak Jakarta. Iya. Jakarta kan 43. Di sini 42 juga punya banyak air terjun yang masih belum kejamak. Jadi kayak banyak sebenarnya gitu loh. Dan palingan yang mirip-mirip apa Karawang gitu ya? Iya benar-benar. Tapi kan kalau Karawang kan udah kayak banyak orang dasar tahu gitu loh. Oh Karawang gitu. Pasuruan itu kayak orang masih nggak ada yang tahu gitu loh. Masih nggak ngeh gitu loh. Iya. Kalian kalau nggak dijelasin Pasuruan itu sebelumnya Probolinggo, Jalan Pantura, setelahnya Sidoarjo. Oh iya gitu. Itu baru orang ngeh gitu loh. Jadi ketika kita nggak ngejelasin itu, orang nggak tahu Pasuruan itu di mana gitu. Menarik. Terus sekarang gimana ini? Intensnya sekarang di jurusan apa sih? Aku di komunikasi, aku lebih fokus di public relation. Gimana tuh? PR itu bukan? Iya, PR. PR ataupun kalau orang nggak tahu PR itu humas. Humas ya. Yang ada adalah kita banyak riset dan ngamatin orang. Karena kan gini kan, di PR itu kan lebih dispositionnya itu adalah dia itu orang ketiga dari perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitar mereka atau masyarakat yang jadi konsumennya si perusahaan ini. Nah jadi contoh kecil kayak aku sebagai PR Garuda ya kan, Garuda Indonesia yang akhir-akhir kemarin itu sempat ada masalah tentang si kepalanya ini kan, yang penyelundupan motor itu. Nah, kita sebagai seorang PR itu bukan ngomong gitu loh, tapi gimana caranya kita sebagai seorang PR itu ngamatin dulu nih, gimana berita berkembang di masyarakat gitu kan. Kita harus tahu dulu proses perkembangan berita ini sampai di mana gitu. Nah, setelah kita tahu proses pengembangan berita itu seperti apa, kita kumpulin jadi satu, kita cari satu treatment yang dimana itu nggak ngerugiin kita, tapi kita juga nggak mengaku bahwa kita bersalah gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kita nggak ngaku kita bersalah, tapi kita tahu kalau kita salah gitu loh. Tapi bukan bohong. Tapi bukan bohong kan? Enggak. Jadi kita tahu kita salah. Kita tahu gimana cara dari kan pasti kan banyak banget tuh berita yang keluar, apalagi sebuah perusahaan besar seperti Garuda, Unilever, Pizza Hut, contoh-contoh yang belakangan ini lagi rame-ramenya gitu kan. Nah, aku sebagai PR gimana caranya nge-treatment ini biar orang itu percaya lagi nih sama perusahaannya kita, karena kan ngebangun sebuah kepercayaan itu nggak gampang. Iya. Ya sama aja kayak hubungan gitu. Ya kan? Ya benar. Contoh mudah lah, kita nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi banget. Contoh kayak hubungan. Ketika kamu diselingkuhin, ketika itu pula kamu nggak akan percaya sama pasanganmu. Iya kan? Iya. Sama dengan produk gitu loh. Ketika produk ini diisukan jelek, orang udah nggak akan percaya sama produk kita kalau kita nggak berpikir secara kreatif untuk merubahkan nama baik itu untuk jadi lebih baik lagi gitu loh. Tapi ini bukan mengakui seandainya ya, misalnya memang perusahaan atau produk itu memang melakukan suatu kesalahan, tapi ini bukan dalam konteks PR harus mengakui sebuah kesalahan itu. Enggak, jadi tuh kita ngakuin kesalahan, maksudnya tergantung kesalahan yang seperti apa lah. Kalau kesalahannya fatal banget, ya kan parah juga nanti ke brandnya kita gitu loh. Iya. Ya terkadang ya kita juga akan bersikap jadi apa ya, jadi hal yang terkadang itu juga ada sedikit menutupi gitu loh kalau untuk ngebongkar ruang lingkup kita gitu ya. Tapi kan ya mau gimana ya, semua orang juga pasti nggak mau sebuah brand itu akan jatuh seterusnya gitu loh. Nah, contoh simpel itu pernah kejadian di Pizza Hut, di mana Pizza Hut itu pernah ngalamin namanya krisis kepercayaan dari pelanggan karena berita tentang Pizza Hut pakai bahan yang tidak fresh. Nah, udah lama. Itu 2017 2018 deh, aku lupa sekitar itu. Nah, relate dong kalau kita ngomong enggak kok, kita nggak pakai bahan yang kotor, kita pakai bahan yang bagus, kita nggak pakai bahan yang busuk. Kalau cuma sekedar ngomong
publik nggak akan percaya, apalagi di 2017-18 media udah berkembang dengan pesat gitu loh, ya kan, di tahun itu gitu. Nah, akhirnya gimana caranya kita sebagai PR meyakinkan itu? Ya PR si Pizza Hut berusaha untuk bikin yang namanya open cooking with customer. Tuh, makanya kan akhirnya sampai hari ini kan si Pizza Hut itu punya kelas masak sama anak-anak gitu loh. Nah, kelas masak itu adalah satu alasan dari terjadinya permasalahan di 2017 sampai 2018 waktu itu gitu. Jadi si cooking class anak-anak ini tuh adalah sebuah perkembangan dari masalah yang awal ini gitu kan. Sebenarnya semua masalah ini tuh akan bisa jadi program baru buat kita ke depannya. Nah, itulah yang dilakukan PR, gimana caranya bekerja dari masalah untuk jadi lahan baru kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang lain dan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kesini aku jadi mikirnya orang-orang PR ini benar-benar orang yang kreatif dan nyikolog juga kayaknya. Iya, benar. Itu emang tuntutan banget sebagai PR. Dan harus punya otak yang nggak harus pintar, tapi lebih ke arah kamu bisa kreatif dan kamu nggak lepas dari berita-berita yang ada di sekitarmu. Jadi bersaingnya gitu ya dengan kreativitas ya. Iya, dan akhirnya kan kita juga harus bermain di media sosial di tahun ini loh, di 2020 ini kan benar-benar media sosial itu sangat berpengaruh besar sama kita. Nah, tapi di sisi lain kita juga ngalamin krisis media sosial dengan adanya pandemi ini gitu loh. Itu yang terasa banget apa di sana? Oh gila, yang pertama itu ya, kita tuh ngalamin banget yang namanya krisis media sosial tentang pandemik saat ini gitu. Pemberitaan pandemik yang banyak banget ngawur ngalor ngidul, video yang gak karuan gitu kan, segala macam hal itu gitu loh. Nah, itu yang akhirnya terjadi krisis media di masyarakat. Akhirnya kita juga harus berpikir tentang gimana sih caranya nanganin si krisis media ini gitu. Yang pertama sih, ya kita sebagai PR harus cepet banget ngerespon berita-berita itu. Jadi kayak harus cepet tanggap lah intinya. Karena kalau kita nggak tanggap dengan itu, takutnya malah semakin merebar gitu. Itu yang kedua, kita juga harus memahamin dulu nih sosial media monitoring yang akan digunakannya. Jadi maksudnya sosial media monitoring yang digunakan itu adalah target yang kita mau ini siapa gitu loh. Kalau orang-orang awam yang mereka dapatnya itu berita dari TV dan dari radio dan dari koran, ya yang terjadi kita harus datang ke masyarakat gitu loh. Yang kita harus klarifikasinya ya lewat media itu, bukan lewat media sosial aja gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu target audiensnya kita siapa. Terus kita kan nggak tahu nih kelasnya itu kelas yang mana. Jadi kan di PR itu juga ada pembagian namanya kelas masyarakat. Nah, kelas masyarakat ini ada kelas menengah atas, menengah ke bawah kan. Jadi pembagian strata sosial, maksudnya sesuai strata sosialnya atau gimana? Enggak, bukan ke strata sosial, tapi lebih ke strata penggunaan media mereka. Oh, iya. Jadi kebanyakan kan kalau di kelas menengah atas itu mungkin seperti kita nih lebih konsumtif ke media-media online. Nah, tapi kalau strata menengah itu tuh mereka masih menggunakan media online, tapi dia juga masih menggunakan media konvensional seperti TV, radio, koran kayak gitu. Nah, dia masuk menengah dan atas itu apa? Usia kah, ekonomi kah, atau apa? Bisa dari usia dan bisa dari pekerjaan. Oh, pekerjaan. Habit mereka sih itu kalau dari aku ya, tapi itu sebenarnya tuh tergantung sih. Biasanya tuh teman-teman PR ini punya metode masing-masing gitu loh. Iya. Kalau aku ngeklasifikasiin dengan 3 klasifikasi itu gitu. Jadi sebenarnya metode-metode itu sesuai dengan kitanya aja, kita nyesuaiinnya tuh kayak gimana gitu loh. Kita klasifikasiinnya kayak gimana. Contoh kecil mungkin biasanya itu di perusahaan-perusahaan yang lebih ke arah ini loh, pariwisata terus yang terkadang itu ngalamin ini di sekitarnya tuh malah bukan diuntungkan, malah dirugikan dengan adanya pariwisata itu gitu loh.
Hotel. Nah, contohnya itu, nah hotel atau pariwisata yang dimana mereka bikin di situ, tapi mereka nggak ngambil pekerja dari orang yang di deket situ gitu loh. Nah itu jadi masalah juga buat kita gitu loh. Jadi sebenarnya itu tuh harus kita pikirin juga karena kita kan pakai lahan di situ, dimana kita juga akhirnya yang dulunya lahan itu adalah sebagai tempat mungkin mata pencarian jadi sawah, ladang gitu kan. Akhirnya berubah jadi tempat pariwisata, mereka kan nggak punya kerjaan gitu. Iya benar. Nah, terus dirubahlah jadi ini apa namanya tempat pariwisata itu. Nah terus si orang-orang ini kan akhirnya nggak punya kerjaan. Nah itu yang akhirnya jadi membuat mereka ngedemo kita dan segala macam. Nah makanya sebenarnya biasanya sebelum perusahaan itu pariwisata atau hotel itu dibangun, kita biasanya udah ada mediasi dengan ketua RT, RW, dan lurah yang ada di situ untuk memberikan lahan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar situ. Walaupun memang job desk-nya pasti yang lebih di kalangan yang sesuai dengan kriterianya orang-orang yang ada di situ, kayak gitu. Di situ kayaknya fungsi humasnya ya gitu ya. Iya, dan itu peran kita itu sangat penting banget untuk ngebagi itu. Nah, terus belum lagi kalau di situ tuh harus ada yang namanya CSR, Social Responsibility. Ya. Nah, CSR ini tuh biasanya itu lebih dikembangin untuk kalau perusahaan-perusahaan seperti hotel ataupun itu lebih ke arah gimana caranya mereka ngasih kemaslahatan masyarakat yang ada di sekitar situ gitu. Mungkin dengan CSR si perusahaan ini ngasih karena mungkin di daerah yang pelosok banget gitu kan. Terus kan sekarang banyak banget nih hotel-hotel yang di desa-desa banget gitu kan. Nah, itu kan jauh nih dari rumah sakit, jauh dari tempat-tempat kesehatan gitu kan. Nah, mungkin CSR-nya bisa mereka bikinin klinik kesehatan, terus habis itu mereka bikinin mobil ambulans buat nganterin masyarakat yang di dekat perusahaan itu yang ngalamin sakit kayak gitu. Nah, itulah CSR yang sebenarnya sangat penting banget untuk kita buat gitu loh. Karena kita harus memaslahatin masyarakat yang ada di sekitarnya kita juga gitu loh. Karena ketika mereka nggak maslahat, ketika itu pula akan ada yang namanya krisis. Krisis apa? Krisis bahwa mereka merasa ditindas, mereka merasa dirugikan dengan adanya kita gitu loh. Kan habit kita udah berubah jadi online semua loh. Benar. Dan aku sebagai seorang PR, sebagai seorang humas ada ketakutan pribadi. Gimana ketakutan akan sebuah kegiatan sosial yang nantinya akan hilang. Iya benar pastilah. Orang canggung untuk berinteraksi secara langsung ya. Karena kita udah terlalu banyak punya area sharing baru, terus area kanal baru untuk berjejaring tanpa harus keluar dari rumah, gitu. Tanpa harus keluar dari zona nyamannya kita gitu. Menurutku pandemi ini tuh ada karena Tuhan ingin nguji kita seberapa kuat kita dan seberapa sadar kita akan rasa syukur kita gitu loh. Ketika kita dikasih kayak gini, kita ngeluh ya kan, kita ngerasa capek gitu. Dan ketika kita kerja kita ngeluh. Nah, di sini tuh kita sadar akan sebuah hal yang berlebihan itu nggak baik. Iya. Mantap. Luar biasa ini. Dikasih pencerahan yang banyak banget dari tadi kerjaan gitu ya, terus sekarang fokus kuliah sampai nanti ngasih pencerahan juga gimana situasi sekarang di sana gitu kan. Lebih kayak bisa dan mampu aja udah ya. Yang penting itu gini loh, kalau aku pribadi ya sampai hari ini aku milih kuliah dan aku akhirnya milih komunikasi. Awalnya dulu kan pengennya di TV film nih, karena orang tua nggak ngizinin juga. Akhirnya pindah haluan masuk komunikasi. Harapan pertama itu adalah aku pengen ngerubah stigma masyarakat tentang mahasiswa komunikasi itu gitu loh. Karena banyak orang-orang ini selalu nganggap kita ini sebagai mahasiswa yang tukang bacot gitu loh. Banget bacot kalau udah nanganin krisis yang ada, kita tuh malah cuma bisa bertengkar sama orang dan nganalisis krisis gitu loh. Paham kan maksudnya? Paham. Jadi berbicaranya kita tuh untuk bertengkar, bukan berbicara untuk yang dalam artian kita sebagai presenter, kita sebagai
announcer, kan mereka berbicara. Nah, kalau kita ini bicaranya bicara bertengkar, Pak, susah kan ya jadinya. Jadi musuh orang akhirnya jatuhnya gitu. Misalnya, ya Indonesia masih nge-treatment dirinya untuk selalu menunjukkan bahwa kita itu baik dan kita itu sempurna. Dan menurutku nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita pasti punya kekurangan gitu loh. Dan ketika kita masih berjuang untuk terus nunjukin kesempurnaan, ya sampai kapan gitu loh. Ya pasti ada fase kita akan punya kekurangan itu. Dan malahan menurutku kekurangan itu adalah sebagai trigger buat kita untuk mendapatkan kelebihan yang baru dan sesuatu hal-hal yang baru. Bener Bang.